Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dengan NIM C1B024154. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas project based learning saya yang berjudul Perancangan dan Implementasi Sistem Manajemen Kinerja Tim dengan Studi Kasus pada PT Pos Indonesia. Nah, topik ini saya bahas karena menurut saya dalam industri logistik, keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada teknologi atau sistem, tetapi sangat ditentukan oleh bagaimana tim operasional bekerja secara efektif di lapangan. Dengan kata lain, jika tim dikelola dengan baik, maka sebaik apapun sistem yang digunakan, hasilnya tetap tidak akan maksimal. Perkembangan e-commerce saat ini berkembang sangat pesat, sehingga berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan layanan pengiriman barang. Jika kita lihat sekarang, hampir setiap hari orang belanja online. Bahkan mungkin kita sendiri pernah merasa kesal ketika paket terlambat datang atau status pengiriman tidak jelas. Dari situ saya mulai berpikir bahwa di balik satu paket yang kita terima sebenarnya ada proses kerja tim yang cukup kompleks. Perusahaan logistik dituntut untuk mampu memberikan layanan yang cepat, tepat, dan akurat. Namun dalam kenyataannya masih banyak ditemukan permasalahan seperti keterlambatan pengiriman, kesalahan distribusi, bahkan keluhan dari pelanggan. Nah, berdasarkan beberapa penelitian, tingkat kepuasan pelanggan masih berada di sekitar 70-90%. Angka ini menunjukkan bahwa pelanggan memang cukup puas tetapi belum mencapai tingkat yang optimal. Nah, jika kita analisis lebih dalam, permasalahan ini tidak hanya berasal dari sistem, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kinerja tim operasional di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem manajemen kinerja tim yang dapat mengatur, mengukur, dan meningkatkan kinerja anggota tim secara lebih terstruktur. Tujuan dari proyek ini adalah untuk merancang sistem manajemen kinerja tim yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diterapkan secara praktis. Selain itu, sistem ini bertujuan untuk mengukur kinerja tim dan individu secara objektif, menggunakan indikator yang jelas sehingga tidak hanya berdasarkan penilaian subjektif. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan koordinasi antara anggota tim karena dalam operasional logistik, kerjasama tim sangat menentukan keberhasilan. Nah, dengan adanya sistem ini diharapkan produktivitas meningkat dan kualitas layanan kepada pelanggan juga semakin membaik. Dalam proyek ini, saya membuat simulasi tim operasional yang terdiri dari 7 orang, yaitu 1 supervisor, 5 kurir, dan 1 admin operasional. Supervisor memiliki peran penting sebagai pengawas dan pengambil keputusan dalam tim. Kurir bertanggung jawab langsung terhadap proses pengiriman, sedangkan admin bertugas memastikan data dan laporan operasional berjalan dengan baik. Nah, struktur ini dipilih karena mencerminkan kondisi nyata di lapangan, di mana setiap anggota memiliki peran yang berbeda tetapi tetap saling bergantung satu sama lain. Untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik, saya merancang alur kerja tim yang jelas dan sistematis. Proses dimulai dari paket yang diterima di kantor, kemudian dicatat oleh admin. Setelah itu, data pengiriman diinput ke dalam sistem untuk memastikan keakuratan informasi. Nah, selanjutnya paket dibagi ke kurir berdasarkan wilayah masing-masing sehingga pekerjaan lebih terorganisir. Kurir kemudian melakukan pengiriman dan setelah selesai mereka melaporkan hasil kerja. Terakhir, supervisor melakukan evaluasi terhadap kinerja tim. Dengan adanya alur kerja ini, setiap proses menjadi lebih terkontrol dan dapat dipantau secara langsung. Untuk mengukur kinerja tim secara keseluruhan, digunakan beberapa indikator KPI. Yang pertama adalah ketepatan waktu pengiriman, karena ini merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Misalnya, jika pelanggan membutuhkan barang untuk acara penting, tetapi paket datang terlambat, maka pelanggan bisa kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan. Yang kedua adalah jumlah paket yang berhasil diselesaikan.
yang menunjukkan produktivitas tim. Dan yang ketiga adalah tingkat kesalahan pengiriman seperti barang rusak atau salah alamat. Dengan adanya indikator ini, perusahaan dapat mengetahui apakah kinerja tim sudah sesuai dengan target atau belum. Selain KPI tim, juga terdapat KPI individu yang digunakan untuk menilai kinerja masing-masing anggota. Misalnya, produktivitas yang diukur dari jumlah paket yang dikirim setiap hari. Kemudian, tingkat kehadiran dan disiplin kerja. Karena hal ini sangat mempengaruhi kerja tim secara keseluruhan. Selain itu, kualitas kerja juga dinilai dari minimnya kesalahan yang dilakukan. Dengan adanya KPI individu, setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas dan tidak hanya bergantung pada kinerja tim secara keseluruhan. Nah, setelah KPI ditentukan, langkah berikutnya adalah menetapkan target kinerja. Target yang digunakan antara lain ketepatan pengiriman minimal 95%, tingkat kesalahan maksimal 1%, serta produktivitas kurir sekitar 80 hingga 100 paket per hari. Selain itu, ditargetkan juga peningkatan kepuasan pelanggan dari 79% menjadi lebih dari 85%. Target ini sangat penting karena menjadi acuan dalam menilai apakah kinerja tim sudah optimal atau masih perlu diperbaiki. Dalam implementasinya, sistem ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu monitoring, evaluasi, dan pemberian reward maupun punishment. Setiap hari, kurir melaporkan hasil kerjanya, kemudian admin merekap data tersebut, dan supervisor melakukan pengawasan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk melihat apakah target sudah tercapai. Selain itu, diberikan reward kepada anggota yang memiliki kinerja baik untuk meningkatkan motivasi dan punishment bagi yang tidak mencapai target sebagai bentuk pembinaan. Nah, sebagai contoh implementasi, dalam satu periode tim hanya mencapai 90% ketepatan pengiriman, sementara targetnya adalah 95%. Pada saat itu terjadi penumpukan paket menjelang promo belanja online besar-besaran. Beberapa kurir harus mengantar paket ke wilayah yang terlalu jauh sehingga pengiriman menjadi lebih lama. Setelah dilakukan analisis, diketahui bahwa penyebabnya adalah pembagian wilayah yang tidak merata dan kurangnya koordinasi antar anggota tim. Sebagai solusi, supervisor melakukan penyesuaian pembagian wilayah, memberikan pelatihan terkait efisiensi rute, dan meningkatkan komunikasi tim. Hasilnya, pada periode berikutnya, kinerja meningkat dan target dapat tercapai kembali. Dari contoh ini, dapat kita lihat bahwa KPI tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dalam penerapan sistem ini, tentu terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti tingginya volume pengiriman, kondisi cuaca yang tidak menentu, serta perbedaan kemampuan antar anggota tim. Selain itu, komunikasi yang kurang efektif juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai target kinerja. Nah, untuk mengatasi tantangan yang tadi, diperlukan beberapa langkah perbaikan. Di antaranya adalah memberikan pelatihan kepada anggota tim agar kemampuan mereka meningkat. Kemudian, meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam tim agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, penggunaan teknologi untuk monitoring kinerja juga sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Dengan penerapan sistem ini, diharapkan kinerja tim menjadi lebih terarah dan terkontrol. Produktivitas meningkat, kesalahan operasional berkurang, dan yang paling penting adalah kepuasan pelanggan meningkat secara signifikan. Jadi, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa manajemen kinerja tim berbasis KPI merupakan solusi yang efektif dalam meningkatkan kinerja operasional. Pada PT Pos Indonesia, sistem ini membantu tim bekerja lebih terstruktur, terukur, dan efisien. Dengan adanya sistem yang jelas, setiap anggota tim dapat memahami perannya sehingga kualitas layanan dapat terus ditingkatkan. Jadi itu dia presentasi saya tadi. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.